Ya. Oke, pertama-tama buat syntax basic HTML, kemudian title-nya exercise 2, di body-nya buat h1 exercise 2. Kemudian save dengan nama exercise 2 exercise2.html. Oke. Di foldermu yang baru ya, guys. Exercise2.html. Kemudian di bawah h1-nya kamu masukkan satu buah table baru dengan di dalamnya ada satu tr. Kemudian di dalamnya ada satu td. Kemudian di dalam td-nya ada satu h1. Dalam h1-nya masukkan teks kolom 1. Oke, copy td-nya ini buat menjadi 3 td, mengganti menjadi kolom 2 and kolom 3. Kalau sudah, coba lihat hasilnya. Tadi kan exercise 2, coba lihat hasilnya di HTML. Ini exercise 2 loh. Bagaimana kolomnya? Kenapa si kolomnya tidak keluar h1-nya? What do you mean? Karena belum. Are you sure? Iya. Oke, pintar ya. Pintar sekali. Nah, kalau sudah, ini sekarang kamu sudah buat HTML-nya. Semua script HTML di sini sekarang. Oke. Lalu kamu klik menu file, buat new document. Kemudian new document ini kamu save dengan nama exercise2.css. Exercise2.css. Jadi hari ini kita akan belajar memisahkan antara script CSS dengan script HTML. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam cara penulisan CSS dengan cara eksternal CSS. Oke. Jadi kenapa dibilang eksternal CSS? Karena dia file CSS-nya atau script CSS-nya dituliskan di file yang berbeda. Jadi kamu tinggal lihat ini semua HTML, lalu di sini ada file untuk CSS-nya. Jadi nanti kalau kamu lihat di foldermu di sini ada file CSS. Dia tidak akan dikenali atau tidak akan dikasih icon Chrome atau web browser. Kenapa? Karena dia fungsinya controlling. Dia memanipulasi script yang ada di HTML. Makanya bentuknya dibuat kayak setting gitu. Karena dia dianggapnya sebuah script. Oke? Nah, contoh. Ini udah ada HTML-nya, satu table, satu tr dengan 3 kolom. Bagaimana caranya supaya file CSS connect dengan file HTML? Maka setelah selesai title, kalau minggu lalu kita belajar internal CSS, setelah selesai title kamu ketikkan tag style. Tapi sekarang karena kita mau external CSS, maka setelah selesai style kamu ketikkan adalah link. Link di sini akan memiliki atau wajib memiliki 2 attribute. Yang pertama attribute ref sama dengan double quotation dengan attribute ref dan sama dengan double quotation. Jadi ada 2 link yang wajib kamu buat. Ada 2 attribute yang wajib kamu buat. Link rel artinya ini akan dibaca, link ini akan dibaca dengan tipe data apa atau file apa. Maka di sini kita buat namanya wajib style sheet. Oke, style sheet. Itu namanya. Emang ada file lain, sir? Ada, nanti ada JavaScript. Oke, cuma kita nggak belajar di sini JavaScript. Jadi kalau kita bilang link rel style sheet, berarti nanti ada file lain yang bisa memanipulasi atau file ini nge-link dengan file lain.
File jenis apa? Jenis filenya apa? Jenis filenya itu style sheet. Namanya apa? Nah, di HRF ini, nama filenya apa? Di HRF ini kita kasih tahu. Tadi namanya kita buat exercise2 dot. CSS. Maka di sini kamu tulis, ingat penulisan skripnya harus benar-benar sesuai dengan nama file yang kita buat. Kalau dia pakai space, maka kamu harus kasih space. Itu pakai space kan, exercise2.css. Kalau dia pakai E-nya besar, kamu harus bikin E besar. Kamu bikin E kecil, nanti dia nggak link. Jadi sesensitif itu, oke? Sangat sensitif. Oke, ini sekarang sudah kita bikin linknya, artinya file exercise2.css sudah nge-link dengan exercise2.html. Kemudian kamu save. Nah, sekarang kamu akan bekerja langsung sekaligus dengan dua file. Jadi setiap kamu ubah di satu file, kamu harus save, kemudian ubah lagi di file ini, kamu harus save. Tadi hasilnya seperti ini ya guys. Oke, seperti ini. Kita coba apakah file yang udah link, kita coba dengan memanipulasi H1 yang pertama. H1, panggil H1, lalu buat bracket, lalu ketikkan di sini color titik 2 red titik koma. Oke, H1 color red titik koma, save. Coba lihat hasilnya. Bisa ya? Semua H1 sekarang berwarna merah. Oke? Oke? Jadi di file yang berbeda, tapi dia bisa mengatur atau memanipulasi script yang ada di HTML-nya. Sekarang tabelnya you mau kasih 100%, maka kita panggil di sini, enter, bilang table, open bracket, oke, buat di sini width 100%, oke, width 100%, biar kelihatan, coba kasih TD-nya border 1 pixel, border titik 2 1 pixel, solid black. Oke. Border 1 pixel solid black. Oke. Lihat hasilnya sekarang. Sudah ada ya. Oke guys. Oke nggak guys? Oke. Nah, ini sudah mulai kita manipulasi. Lalu kita mau atur. Minggu lalu kita bilang, kalau ada elemen yang sama dengan properti yang sama, maka kita berikan apa? Ngapain? Kan elemennya sama. Apa yang dikasih ID? Tidak dikasih apa-apa dong. Tapi kalau elemennya sama, propertinya beda, baru kamu kasih ID gitu. Oke? Jangan salah loh. Ini tadi kan karena semua elemen dapat 1 pixel solid black, semua elemen TD, maka kamu tidak perlu kasih ID. Tapi karena kita mau bagi kolom pertama 15, kolom kedua 70%, kolom ketiga 15%, maka nanti di sini kita kasih ID. Oke? Coba ketikkan ID. ID sama dengan double quotation. Sini buat namanya TD1. Oke? TD1. Copy, lalu you bikin ini jadi yang TD berikutnya, bikin TD2, yang ketiga disebut dengan TD1. Kenapa tetap TD1? Karena pengaturannya sama, propertinya sama. Nah, di CSS-nya kamu panggil tadi, kalau ini pakai apa guys? Hashtag TD1 with 15%, begitu ya. Kemudian hashtag TD2 kamu kasih width 70
persen. Oke. Sekarang lihat hasilnya. Ini 15, ini 70%. Oke? 15 dan 70%. Udah? Udah ya. Kalau saya mau H1 yang tulisan kolom ini berwarna green dan berada di tengah, maka saya harus buat apa, guys? Kalau saya mau tulisan kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini berada di tengah dan warnanya green, maka saya bikin apa? Di sini. Bukan di Di mana? Di HTML-nya nggak ada apa-apa. Kan cuma ini doang yang green dan tengah. Ini tetap aja. Sama dengan ID. ID sama dengan double quotation H1. Oke. ID ini kita copy paste di setiap heading H1. Sudah? 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 Oke. Sudah ya? Nggak ngerti. Kemudian di CSS-nya kamu panggil si ID H1. ID H1, you bilang, you color-nya green ya. Dan text align-nya, text just align-nya itu center. Oke? Maka kalau kamu lihat hasilnya, dia menjadi green and center. Paham? Paham guys? Baik. Kalau minggu lalu kita bilang, ketika ada elemen yang sama dengan properti yang berbeda, kamu harus masukkan ID, betul? Tapi akhirnya ID-nya muncul lebih dari satu kali, betul? Nah, hari ini saya harus katakan bahwa kalau sampai minggu lalu itu benar, tapi untuk hari ini karena kamu akan masuk topik baru yang bernama kelas, itu tidak boleh lagi. Sebenarnya ID itu hanya boleh muncul satu kali dalam satu baris script. Bahkan nanti kalau kamu sudah belajar eksternal ini, karena satu eksternal CSS itu akan memanipulasi banyak file HTML, maka dalam satu website itu kamu tidak boleh memasukkan ID yang sama lebih dari satu kali. Paham? Jadi bagaimana Sir kalau tadi elemennya sama, ya propertinya sama, propertinya beda, elemennya sama. Elemennya sama maupun elemennya beda, kalau propertinya sama, bagaimana? Kalau minggu lalu kita buat jadi contoh H1 itu bisa kamu kasih properti color titik 2 red. Paragraf juga bisa kamu kasih properti color titik 2 red. TD juga bisa kamu kasih properti color titik 2 red. Li list bisa juga kamu kasih color titik 2 red. Artinya apa? Di situ ada elemen yang berbeda tapi propertinya sama. Atau sebaliknya elemennya sama-sama H1 tapi propertinya beda. Kalau minggu lalu kamu akan bikin H1, paragraf, PD, li, lalu kasih properti color titik 2 red, gitu kan? Pakai koma, karena dianggap sama aja propertinya. Nah, hari ini kita akan belajar namanya kelas. Kelas itu menjadi satu pengelompokan, satu grouping, jadi di grouping. Jadi kayak tadi ini ada PD1 muncul lebih dari satu kali, ada ID H1 muncul dari satu kali. Harusnya itu nggak boleh.
Kenapa? Nanti kita belajar bikin button, bikin link. Kalau kamu bikin ID-nya sama, maka link itu akan bingung. Paham nggak? Sama kayak kamu punya ID card. ID card itu nomornya nggak akan sama. Sampai kamu nanti tua, menikah, punya cucu, you datang ke pelangi kasih, coba you tanya nanti ID nomornya ada yang sama nggak dengan mantan siswa pelangi kasih? Nggak akan sama. Seumur hidup itu nggak akan sama. Bahkan sampai kita nggak ada, itu nggak boleh sama. Sama ID KTP juga nggak boleh sama. Kenapa? Dari ID nggak boleh ada yang sama. Oke? Nah, ini muncul 2 kali H1. Kita akan ganti menjadi kelas. Oke? Kita akan ganti menjadi kelas. Yang sama ini kita ganti namanya menjadi kelas. Jadi kamu tidak boleh lagi bikin ID muncul lebih dari 1 kali. Jadinya itu kelas TD1. Oke? Kelas sama dengan TD1. Penulisannya di CSS bagaimana? Nah, ini agak tricky. Di CSS itu yang membedakan ID dengan kelas cuma satu. Apa itu? Pakai, kalau ID itu pakai hashtag, kalau kelas itu pakai dot. Ini yang sering jadi masalah. Kok masalah? Karena cuma dot. Jadi sering ketinggalan dotnya. Jadi kalau kamu tidak teliti, wah bahaya sekali. Kemungkinan kamu lupa itu besar. Oke? Jadi titik TD1. Hasilnya akan sama. Oke? Nggak berubah ya. Kemudian yang H1 juga karena dia muncul lebih dari 1 kali, maka ini ganti menjadi kelas. Kelas. Ini juga kelas. Nanti akan muncul perdebatan, Sir, pakai ID muncul lebih dari 1 kali kan nggak masalah, Sir. Aman-aman aja, skripnya kan jalan. Ya itu jalan, untuk saat ini masih jalan. Karena kita belum masuk topik berikutnya. Nanti kita ketika masuk topik di link, baru kamu akan lihat ketika kamu bikin lebih dari 1 ID yang sama, muncul ID yang sama lebih dari 1 kali, maka kamu akan kesulitan untuk buat linknya. Karena skripnya akan bingung. Kok ada 2 kali ID-nya? Bagaimana saya untuk mencapai targetnya gitu. Oke? Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sir, Ya. itu ID-nya each element boleh pakai 1 kali kan? Kayak table, ini, gelar. Kalau dia cuma 1 kali nggak masalah. ID cuma 1 kali muncul nggak masalah. Tapi kalau lebih dari 1 kali itu akan jadi masalah. Makanya kalau ada propertinya yang sama, tapi elemennya beda, ya you grouping pakai kelas. Atau elemennya sama, tapi propertinya beda, ya dibikin apa? ID. Paham? Paham guys? Atau elemennya sama, propertinya sama, pokoknya kuncinya propertinya sama, berarti kamu pakai kelas. Tapi ketika propertinya beda, kamu harus pakai ID untuk membedakan itu. Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau propertinya sama, you pakai kelas. Tapi kalau elemennya mempunyai properti, elemen yang sama, mempunyai properti yang berbeda, maka you bikin ID. Dan ID tidak boleh muncul lebih dari 1 kali. ID yang sama maksudnya. Oke, topiknya sampai di sini.